Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fiana Wulandari dengan NIM 0611128232839 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Akan memaparkan makalah saya yang berjudul Peran Evaluasi Pembelajaran dalam Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Siswa. Pertama, di sini ada abstrak, di mana abstrak itu berisi tentang tujuan, metode, dan kesimpulan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran yang bergantung pada evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses yang mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam penulisan makalah ini menggunakan metode kajian literatur, yaitu suatu metode yang melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan evaluasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik makalah. Kesimpulan dari makalah ini yaitu kita dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pemahaman siswa serta dapat memberikan masukan kepada guru untuk memperbaiki metode pengajaran dan strategi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang baik memungkinkan guru untuk mengidentifikasi kelemahan siswa dan merancang prosedur yang tepat. Selanjutnya di sini ada latar belakang penulisan makalah ini. Dalam sistem pendidikan dan pengajaran, hal yang terpenting yaitu penilaian atau evaluasi. Istilah evaluasi sendiri sering digunakan secara bergantian karena konsep dasarnya tidak dipahami dengan baik oleh pengguna. Istilah yang disebutkan mengacu pada penilaian, pengukuran, dan pengujian. Penting bagi kita semua, termasuk siswa, untuk memahami istilah-istilah dasar yang memiliki relevansi langsung. Evaluasi pada hakikatnya bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kegiatan pembelajaran berdasarkan kegiatan atau indikator kunci keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Hal ini berfungsi sebagai umpan balik untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan proses belajar mengajar. Kemudian di sini ada manfaat penulisan makalah. Dalam penulisan makalah ini terdapat manfaat penulisan agar dapat membantu penulis dan pembaca untuk lebih memahami apa itu evaluasi penilaian dalam pembelajaran dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa metode yang digunakan dalam penulisan, di sini ada metode tinjauan pustaka. Kemudian di sini ada hasil dan pembahasan, di mana yang pertama yaitu peran evaluasi. Asal kata evaluasi dalam bahasa Inggris adalah evaluation, yang berasal dari kata value yang mempunyai arti nilai. Saat ini beberapa para ahli memberikan pendapat secara terminologi mengenai pengertian evaluasi. Edwin dan Ramo Yuris mengatakan sesuatu tentang nilai sesuatu. N. Kabib Toha mengartikan evaluasi sebagai suatu proses terencana yang dimana menggunakan peralatan untuk mengetahui kondisi suatu objek dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur untuk menarik suatu hasil tertentu atau kesimpulan. Secara umum, pengertian evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis yang di dalamnya berupa suatu nilai seperti kegiatan, ketentuan, pelayanan, keputusan, proses, keterampilan, kemampuan orang, benda, dan sebagainya. Dalam arti yang berbeda, evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat hierarkis, yaitu proses pembelajaran ada 3 proses yang harus dilakukan secara berurutan dan tidak dapat dipisahkan. Peningkatan mutu pembelajaran sendiri merupakan suatu proses di mana dapat dikatakan dinamis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan berbagai komponennya. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan inisiatif untuk mencapai tujuan pendidikan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan negara secara efektif dan efisien. Penilaian adalah suatu proses atau pengumpulan informasi tentang hasil belajar siswa pada proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis untuk mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu dalam kurikulum, program, bahkan keputusan kebijakan pendidikan. Evaluasi yang tepat dapat diketahui keefektifan kegiatan dan keberhasilan peserta didik dalam melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga perancangan pembelajaran harus menggunakan informasi mengenai kegiatan evaluasi agar dapat melaksanakan program pembelajaran yang dirancang dengan baik. Kemudian di sini ada model-model atau ide-ide proses evaluasi pembelajaran.
Dalam KBBI, model atau ide-ide berarti pola acuan, ragam, contoh, jenis, dan sebagainya. Metode atau ide-ide yang bisa digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran dalam pendidikan diantaranya yang pertama teknis tes, yaitu ada bahan pertama subjektif atau uraian. Tes uraian atau subjektif biasa disebut tes deskriptif. Dalam hal ini siswa bebas memilih dan menentukan jawabannya. Soal tes subjektif seringkali menggunakan kalimat yang pendek dengan kalimat tanya seperti deskripsikan apa, jelaskan mengapa, atau bandingkan. Namun hasil yang diharapkan dari subjek tes adalah bentuk verbal yang panjang dan bebas, penjelasan gaya dan struktur kalimat yang unik. Yang kedua ada objektif. Tes objektif adalah jenis skala penilaian tes yang terukur, terencana, dan menghindari pandangan yang bersifat opini dari pihak penguji pada saat melakukan penilaian. Dalam hal ini, soal tes dapat diwajibkan ataupun disimpulkan dengan memilih dari jawaban yang ada. Jawaban dapat berupa kalimat pendek atau bisa menggunakan karakter sederhana seperti tanda centang, silang, lingkaran, dan lain-lain juga sudah cukup. Yang ketiga ada tes kinerja. Tes kinerja merupakan suatu bentuk pengujian yang peserta tesnya diharuskan mempraktekkan secara langsung setiap fakta yang ada dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Tes komunikasi lisan. Tes ini adalah ujian di mana mengharuskan calon menjawab secara lisan. Siswa menjawab dengan kata-katanya sendiri, mengikuti pertanyaan dan instruksi yang diberikan. Dan di sini ada teknik non-tes. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan atau observasi merupakan suatu kegiatan yang logis, objektif, dan sistematis. Yang kedua ada tanya jawab atau wawancara. Tanya jawab atau wawancara merupakan salah satu jenis alat penilaian selain ujian dan dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui percakapan dan sesi tanya jawab dengan siswa. Yang ketiga ada keikutsertaan. Keikutsertaan atau partisipasi siswa merupakan salah satu upaya siswa untuk memperlancar pemahaman konsep yang dibahas dan meningkatkan retensi isi pelajaran tertentu. Yang keempat ada skala sikap. Skala sikap atau perilaku adalah reaksi positif atau negatif terhadap orang, gagasan, atau objek. Pengujian hasil belajar merupakan jenis tes yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan atau kemajuan belajar setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Yang ketiga di sini ada strategi evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana tindakan yang canggih untuk mencapai hasil tertentu. Secara umum, strategi mengacu pada proses pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks belajar mengajar, strategi dapat diartikan sebagai pola umum perilaku guru siswa ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut merupakan strategi pembelajaran yang dapat membantu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang pertama ada strategi evaluasi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori bertujuan untuk mengajarkan siswa metode yang efektif untuk memperoleh keterampilan dasar dan memberikan informasi untuk mengajar dan berlatih. Yang kedua ada strategi evaluasi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif berasal dari kata bekerja sama dan mengacu pada kelompok atau individu yang melakukan sesuatu bersama-sama dan saling membantu. Dan yang ketiga ada strategi pembelajaran digital. Evaluasi pembelajaran ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor kognitif, afektif, dan evaluatif, dan metode evaluasi, sehingga memungkinkan kita untuk mengenali kemampuan diri sendiri dalam proses pembelajaran. Level 4 ada evaluasi pembelajaran membantu guru dalam merencanakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Penanggung jawab mengajar, mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, formal, dasar, dan menengah adalah seorang guru atau yang bisa disebut dengan pendidik profesional. Guru adalah orang yang kegiatannya memenuhi fungsi pendidikan. Keberhasilan seorang guru adalah keberhasilan pendidikan. Peran penting seorang guru sangat penting, yaitu untuk mempunyai pengaruh besar terhadap pencapaian atau keberhasilan siswa.
tingkat kualitas pembelajaran ditentukan oleh sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran dan seberapa efektif proses pembelajaran, memajukan perkembangan mereka secara keseluruhan. Kualitas pembelajaran mencakup berbagai aspek seperti desain pembelajaran, interaksi guru dan siswa, penggunaan metode dan strategi pengajaran yang efektif, dan penilaian yang akurat. Kegiatan penilaian atau evaluasi siswa adalah bagian yang paling penting dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran di sekolah. Evaluasi hasil pembelajaran diperlukan untuk mengetahui apakah hasil proses pembelajaran telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tahap akhir penilaian melibatkan penilaian efektivitas tahap sebelumnya dan pengetahuan serta penguasaan konsep dalam situasi baru dan mungkin mendorong siswa untuk terlibat dalam penyelidikan lebih lanjut. Yang kelima yaitu ada problematika evaluasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Peran pendidikan sangat penting bagi masyarakat Indonesia, termasuk di dalamnya pengembangan karakter bangsa yang martabat dan berkepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan dan kemampuan serta menjadikan kehidupan berbangsa lebih bijaksana. Dalam penggunaan bahan pembelajaran terdapat beberapa kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Tidak semua guru bisa memanfaatkan digitalisasi kegiatan pembelajaran secara maksimal. Permasalahan dalam evaluasi atau penilaian pembelajaran adalah proses penilaian yang dilaksanakan di lembaga pendidikan dengan cara ujian tertulis, lisan, dan portofolio sangat monoton. Penyebabnya adalah guru kurang memahami penilaian termasuk proses pembelajaran, bukan karena guru sudah menguasai hal tertentu, melainkan karena belum menguasai hal lain. Mungkin saja ada kasusnya. Selanjutnya, guru hanya menilai hasil pembelajaran. Guru tidak mengamati dengan teliti proses pembelajaran dan tidak masalah jika mereka tidak jujur saat menjawab pertanyaan. Fakta selanjutnya juga menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi semakin serius setiap tahunnya. Artinya, suasana belajar kurang baik, semangat siswa rendah, perhatian belajar rendah, kualifikasi kurang efektif, pendidikan siswa sangat rendah, hanya siswa tertentu saja yang aktif, dan sebagainya. Siswa cenderung sibuk bermain sendiri, mengantuk, tidak termotivasi, dan menunjukkan perilaku negatif. Proses pembelajarannya tidak terlalu interaktif. Hasil belajarnya pun siswa belum sesuai harapan atau berada di bawah standar. Kendala lain yang sering ditemui dalam pelaksanaan penilaian pembelajaran antara lain, yang pertama adalah guru merasa kesulitan membuat alat penilaian proses. Yang kedua, guru mengalami kendala dalam pengembangan alat untuk menyiapkan soal tes. Yang ketiga, nilai akhir seorang siswa bukan menjadi tanggung jawab satu guru saja, melainkan gabungan dari beberapa guru, tetapi harus ditentukan dengan menggabungkan nilai beberapa guru. Temuan penelitian menunjukkan kesulitan yang dihadapi guru dalam menilai proses dan hasil pembelajaran, yang termasuk pengembangan kurikulum, pengembangan rencana pembelajaran, pengembangan alat evaluasi kegiatan belajar, dan pemberian materi tentang perkembangan sejarah, serta batasan tugas. Evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru hanya bersifat tradisional, dengan fokus pada aspek absensi dan kehadiran, tugas, ulangan harian, UTS, dan UAS, serta penilaian kepribadian dan kemampuan siswa. Selanjutnya di sini ada bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu penilaian memegang peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Pertama, penilaian membantu guru menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Kedua, tujuan penilaian adalah untuk membekali siswa dengan indikator hasil belajar. Penilaian merupakan sarana untuk mengukur kualitas kurikulum dan sumber daya pengajaran. Melalui evaluasi, kelemahan kurikulum dapat diketahui dan diperbaiki secara keseluruhan. Penilaian merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran yang berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Model evaluasi dimasukkan untuk mendukung proses evaluasi atau penilaian, baik pada tingkat makro atau program maupun mikro atau kelas, dan mencakup evaluasi masukan, proses, dan keluaran. Strategi evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk mengetahui keputusan yang diambil dalam desain sistem pembelajaran. Evaluasi pembelajaran membantu mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memberikan informasi berharga tentang efektivitas, metode, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Evaluasi pembelajaran merupakan alat penting untuk merencanakan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif.
Dengan menggunakan penilaian sebagai pedoman, guru dapat terus meningkatkan kualitas pengajarannya dan meningkatkan hasil belajar siswa. Persoalan penilaian memerlukan pemahaman mendalam tentang tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan konteks pembelajaran agar penilaian dapat dilakukan dengan cara yang paling informatif dan efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.